Akan mempresentasikan dua dampak penjajahan di negara koloni. Yang pertama, dampak ekonomi. Belanda memanfaatkan kekayaan alam Indonesia terutama dalam bidang perkebunan. Mereka memperkenalkan dan mengembangkan tanaman komoditas bernilai tinggi seperti kopi, tebu, tembakau, lada, dan kini melalui sistem tanam paksa. Dampak ekonomi dibagi menjadi dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, komoditas ekspor meningkat. Dikarenakan Belanda menanam tanaman bernilai tinggi dalam jumlah besar, akibatnya hasil perkebunan menjadi melimpah dan bisa dijual ke pasar internasional. Yang kedua, Indonesia menjadi salah satu penghasil komoditas dunia. Dikarenakan produksi yang melimpah dan berkualitas yang baik, Indonesia diakui sebagai salah satu negara penghasil komoditas perkebunan penting di pasar internasional. Ketiga, pengenalan teknologi dan teknik budidaya baru. Petani mulai memahami cara bercocok tanam yang lebih maju berkat teknologi dan metode pertanian yang diperkenalkan oleh Belanda. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah. Lewat tanam paksa ini, mereka menghabiskan waktu dan tenaga mereka sehingga tidak sempat mengelola lahan sendiri. Yang kedua, terjadinya kelaparan di beberapa daerah. Berkurangnya lahan pangan menyebabkan kekurangan bahan makanan sehingga muncul kasus kelaparan di sejumlah wilayah. Yang kedua ada mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, karena itu terdapat beberapa hal yang terjadi percepatan mobilitas sosial di Indonesia, yaitu yang pertama ada pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi. Di antaranya ada jalan kereta api, jalan raya, sarana, dan prasarana pelabuhan. Ini bertujuan untuk menunjang kegiatan pengangkutan barang serta para pekerja perkebunan dari satu daerah ke daerah lain. Yang kedua, dibukanya lahan pertanian dan perkebunan memunculkan kota-kota baru sebagai dampak dari munculnya perkebunan seperti Batavia, Banten, Sukabumi, Bandung, dan lain sebagainya. Mobilisasi terbesar di Indonesia ini terjadi pada masa kolonial Belanda. Nah, teman-teman tahu gak sih? Ternyata ada beberapa penyebab terjadinya mobilisasi pada rakyat pribumi pada masa kolonial. Nah teman-teman, penyebab yang pertama itu adalah lahan pertanian desa berubah menjadi perkebunan besar. Alhasil, karena itu para petani beralih profesi menjadi buruh. Nah yang kedua ada keinginan untuk terhindar dari kewajiban-kewajiban seperti tanam paksa ataupun kerja paksa. Nah mereka ini mencari daerah-daerah yang tidak memberlakukan kewajiban tersebut. Yang ketiga, pendidikan membuat banyak orang Indonesia menjadi golongan cendekiawan sehingga mereka bisa bekerja di kantor-kantor perusahaan milik pemerintah di kota. Tapi sayangnya mereka ini diberi upah yang sangat rendah dan juga mereka mendapat aturan yang keras sehingga mereka sulit untuk keluar dari pekerjaan perkebunan tersebut.